Ini gua Metan Duno, Malanga 2. Ada beberapa jalur akses jalan yang ke situ. Nah, ini gambarnya lebih jelas ini. Gambarnya lebih jelas. Dan ini batunya bisa buat duduk, mantap. Saya ini kayak seperti tempat duduk. Assalamualaikum. Hawanya dingin sekali, anginnya ya. Enak anginnya. Iya, sejuk di sini. Kita mau naik ke atas, mau menyentuh bangunan itu. Apa namanya gambar itu? Oke. Oke, banyak tempat-tempat untuk menadah air. Nah, ini dibuat saluran. Nah, buat saluran. Udah penuh airnya. Air asli batu. Wow, airnya dingin. Nah, ini dari tanah. Bukan lukisan asli dari batunya ya, tapi ini dari tanah, entah kerjaan siapa. Tapi gambarnya bagus, kreatif. Ini ada gambar manusia juga. Ini gambar binatang yang gambar manusia yang sedang naik. Dan di bawah itu masih ada lubang-lubang. Kerennya. Dan makin dalam, saudaraku. Dalam itu gelap. Kita tidak boleh ke situ. Lesang. Tidak ada senter. Nah, jadi biasanya air-air inilah yang sering digunakan untuk mandi. Rembesan-rembesan air ini, dan itu ada gelas juga.
kita tetap hati-hati karena licin. Gambar ini ya, ini gambar Anoa ya. Ini gambar Anoa kan? Gambar apa ya? Nggak tahu. Oke, jadi teman-teman videonya sampai sini saja. Tapi ada bagian yang memang saya harus ke situ tuh. Ada gambar lagi tapi warnanya lebih hitam. Masih dalam ya. Nah, jadi teman-teman, bangunannya itu berbeda dengan goa tadi Kabori ya. Kalau dibilang luas mungkin luasan tadi, tapi kalau dalaman ini, karena di dalam sini tuh masih ada cembung begitu. Nah, dan untuk akses jalan ke atas itu memang agak sulit di sini dibanding yang tadi. Dan di sini pun terdapat gambar-gambar yang memang lebih terang, lebih jelas gitu ya. Tapi saya masih nggak tahu ini terbuat dari tanah atau memang siapa yang buat. Keren sekali. Harapan kita adalah tetap menjaga kelestarian cagar budaya yang ada di Indonesia. Jangan pernah mengganggu ataupun mengotori tempat-tempat ini. Mari lestarikan cagar budaya, museum atau tempat prasejarah yang ada pada zaman dulu hingga saat ini. Ini di daerah Muna, Sulawesi Tenggara, tidak jauh dari Kota Raha, hanya setengah jam. Dan saat ini saya mau turun lagi ke bawah tuh. Oh, sini agak sulit ya, karena kita perlu hati-hati untuk melintas jalan sini karena memang jalannya tuh bekas tetesan air, sehingga menyulitkan perjalanan kita karena di sini adalah batunya batu licin gitu. Allahu Akbar. Oke, itu aja ya videonya, nanti kita lanjut lagi di daerah selanjutnya. Alhamdulillah saya dari Karawang tiba di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton lebih semangat lagi untuk mempertahankan adat budaya serta museum tempat-tempat seperti inilah ya. Karena ini adalah salah satu peninggalan sejarah. Saya capek jalan. Maaf guys, peninggalan sejarah pada zaman dulu, situs-situs peninggalan sejarah. Nah, sekarang sudah sampai ke atas. Oke,
Jadi teman-teman, kita nih ngelewatinnya tuh gunung-gunung gitulah, batu-batuan gini. Jalannya agak susah gitu ya. Harus berhati-hati. Karena salah-salah dikit kita bisa jatuh. Kalau untuk tanjakan sih mungkin kita mampu lah ya. Pasti kita mampu, walaupun pelan-pelan. Tapi kalau turunan yang harus berhati-hati banget. Karena kalau kita salah-salah menginjak rem itu bisa tergelincir karena batunya itu masih lepas gitu loh. Maka harus hati-hati ya saudaraku kalau untuk yang melintas ke jalur-jalur seperti ini. Dan untuk masyarakat sini tuh kayaknya bangunan rumahnya itu luar biasa, masih menggunakan kayu, dan juga tingkat-tingkat begitu di atas panggung rumahnya nanti. Nih, nanti kita perlihatkan rumah-rumahnya ya. Oke. Ya, rumahnya kalian. Ada jalan ke atas tapi kita tidak tahu itu kemana. Itu bukan rute kita. Masih bersama Mas Kuku dan juga Om Iming. Ya, kita akan turun ke bawah. Tuh, rumahnya hanya segini. Oh, tapi kalau ini rumahnya. Kita bakal turun ke bawah. Kita berhasil turun. Dan di sini banyak pagar-pagar menggunakan batu. Pagar-pagar menggunakan batu itu yang mungkin melambangkan kekuatan ya. Wow, keren sekali. Karena pagar itu adalah tameng ya. Nah, ini mah kesimpulan saya saja sih, karena batu keras penghalang. Nah, ini ada yang pakai kayu juga, sebagian ada yang pakai kayu dan sebagian juga ada yang menggunakan batuan. Jadi batunya itu ditumpuk-tumpuk begitu, kayak membuat fondasi gitu lah. Nah, di sini banyaknya orang-orang untuk membuat batu-batu nisan yang akan dijual. Ya saudaraku, nanti kita lanjut lagi perjalanan, oke? Ini sahabat, yang seperti tadi saya bilang, pagarnya tuh hanya ini ya, batu-batu begini dan ditempel-tempel doang, tidak menggunakan semen. Dan juga kalau orang dulu kan menggunakan putih telur ya, tapi kalau ini langsung ditempel saja. Luar biasa memang untuk pagar rumah. Itu lihat, ada bangunan di atas. Memang bangunannya semuanya kayak gitu. Nah, di sini tuh masih rumah-rumahnya tuh kayu, dan ini pagarnya juga. Liang Laakuba. Jadi di daerah sini tuh banyak, bukan hanya terdapat di liang-liang yang tadi yang saya datangi, tapi memang banyak lubang lagi, banyak goa lagi gitu loh. Tapi kalau orang sini menggunakan namanya liang. Itu saudaraku, mantap enggak? Nah, ini. Si gendis tidak mampu nanjak, bukan tidak mampu ya, karena saya salah ngambil nafas loh. Kalau untuk digeber kayak cross gitu tidak bisa, tapi kalau untuk santai mungkin si gendis naik, karena si gendis ini motor santai ya, bukan motor balap-balap. Nah, di sini juga ada wisata ya, ceruk.
Tah nama, nah ini pagarnya tuh lihatin, pagar hutannya, pagar kebun. Oh, pakai menggunakan batu-batu. Keren.